Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel matematika.com. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang luas permukaan dan volume kubus. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya tentang pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke luas dan volumenya, kita harus mengenal dulu ada beberapa bangun yang ada di dalam matematika. Yang pertama, bangunnya itu dibagi menjadi dua. Ada bangun datar dan ada bangun ruang. Nah, kubus termasuk ke dalam kelompok bangun ruang, di mana bangun ruang juga dibagi menjadi dua. Ada bangun ruang sisi datar dan ada juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang kubus adalah bangun ruang sisi datar. Kenapa datar? Karena kubus itu tersusun atas beberapa persegi, di mana persegi merupakan sebuah bangun datar. Nah, kemudian langkah pertama kita masuk ke bentuk kubusnya dulu ya. Kita gambar kubusnya. Ingat, kubus itu tersusun dari beberapa persegi. Artinya, semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Untuk alasnya kita beri arsir dan sisi tinggi itu kita beri simbol S, sisi lebarnya juga S, dan sisi panjangnya juga S. Kenapa S? Karena semua sisinya sama, jadi semua panjang sisi atau rusuk dari kubus itu sama. Nah, kemudian di sini kita akan mencari luas permukaan. Luas permukaan kubus. Dimana agar kita menemukan luas permukaan itu adalah menjumlahkan luas seluruh bangun datarnya. Jadi luas permukaan itu adalah dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan semua luas bangun datar pembentuknya. Jadi kita harus menjumlahkan semua bangun datar yang membentuk kubus tersebut, dimana tadi kita sudah ketahui bahwa kubus tersusun atas beberapa persegi. Nah, untuk kita dapat menjumlahkan dan agar kita mengetahui berapa sih jumlah sisi pada kubus tersebut, maka kita uraikan kubus ini menjadi jaring-jaringnya, di mana kita merubah bentuk bangun ruang menjadi bangun datar. Misalkan kita bayangkan menggunting semua sisinya dan kita susun, kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Semuanya sisinya sama. Misalkan ini yang tengah adalah bidang alasnya. Kemudian ini alas, ini belakang, ini kiri, ini depan, ini kanan, dan ini tutup. Jadi ini alas ya, ini kiri, ini belakang, ini depan, ini sisi kanan, dan ini tutupnya. Nah, setelah kita uraikan dengan
cara menggunting ya, ternyata jaring-jaring ini tersusun atas 6 buah persegi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan semua sisinya adalah sama, dimana sisinya itu kita beri simbol S. Maka kita bisa mengetahui bahwa sisi kiri rumusnya adalah sisi kali sisi ya, luas dari persegi, atau sama dengan S pangkat 2. Kemudian sisi belakang juga S pangkat 2. Sisi alas adalah S pangkat 2. Sisi depan S pangkat 2, sisi kanan juga S pangkat 2, dan tutup juga adalah S pangkat 2. Kita peroleh semua bangun datar persegi yang menyusun kubus ini memiliki luas dengan rumus S pangkat 2 karena semua sisinya adalah sama, panjang semua sisinya sama. Nah, selanjutnya kita cari bagaimana sih rumus luas permukaannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa luas permukaan adalah dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan semua luas bangun datar pembentuknya. Maka di sini kita untuk menemukan luas permukaan dari kubus tersebut tinggal menjumlahkan semua luas dari bangun datar pembentuknya. Yang pertama, untuk sisi kiri rumusnya adalah S pangkat 2 ditambah sisi alas S pangkat 2 ditambah sisi belakang S pangkat 2 ditambah sisi depan S pangkat 2 ditambah sisi kanan S pangkat 2 dan ditambah sisi tutup juga S pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. Di sini S pangkat 2-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau kita bisa faktorkan dengan cara faktorisasi aljabar, di mana kita merubah bentuk penjumlahan aljabar menjadi perkalian aljabar. Karena ini semuanya adalah suku sejenis, yaitu variabel S dengan pangkat 2 semuanya sama, maka kita bisa kelompokkan bahwa S pangkat 2-nya ada 6 menjadi 6S pangkat 2. Jadi inilah rumus untuk luas permukaan kubus, yaitu 6S pangkat 2. Jadi sudah kita peroleh rumus untuk luas permukaan kubus. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan mencari volume kubus. Untuk mencari volume kubus, sama ya, kita gambar dulu kubusnya. Ini adalah gambar kubus. Nah, di mana untuk mencari sebuah volume itu digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Jadi berapa sih besarnya atau berapa sih kalau air yang bisa dimasukkan ke dalam kubus tersebut. Nah, maka kita di sini mencari volume kubus itu mencari isi dari kubus tersebut. Nah, sekarang kita ibaratkan di dalam kubus ini kita isi dengan kotak-kotak kecil dengan ukuran yang sama. Misalkan kita isi sisi depannya ya, tampak 4 buah kotak, sisi kanan tampak 4 buah kotak, dan sisi atas juga tampak 4 buah kotak. Nah, ini dapat kita gunakan untuk mencari konsep dari volume kubus, di mana kita memiliki sebuah kubus besar, kubus ini, dan kita isi kubus-kubus kecil ke dalamnya. Nah, setelah kita perhatikan, kira-kira di sini ada berapa kubus kecil di dalam kubus besar tersebut. Dari depan tampak 4 buah, dari kanan tampak 4 buah, dari atas tampak 4 buah. Di sini dapat kita perhatikan bahwa kubus tersebut ada 2 baris ya, baris pertama dan baris kedua. Nah, kemudian ke belakangnya juga ada baris pertama dan baris kedua. Maka kira-kira berapa sih kalau kita keluarkan kubus yang ada di dalamnya? Ya, jadi ternyata ada 8 buah kubus kecil. Atau
atau isi dari kubus tersebut, isi dari kubus besar tersebut adalah 8 kubus kecil. Nah, maka kita memiliki volume yaitu 8. Volumenya adalah 8. Kira-kira 8 itu berapa kali berapa? Karena di sini volume dari bangun ruang, maka bangun ruang memiliki 3 buah unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita perhatikan panjangnya terdapat berapa? 2 dikali lebarnya 2 dikali tingginya juga 2 dikali 2 4 dikali 2 8. Oh, ternyata benar. Jika kita mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi, ternyata hasilnya adalah 8, sama dengan jumlah kubus kecil yang ada di dalam kubus besar tersebut. Nah, 2 dikali 2 dikali 2, karena ini kubus, tadi sudah kita jelaskan bahwa semua rusuknya adalah sama, yaitu kita beri simbol S. Berarti depan S, kanan S, dan tingginya juga S. Maka ini 2-nya kita ganti dengan S, dikali 2 yang kedua juga tetap S, dikali 2 yang ketiga juga S. Nah, S dikali S dikali S ini kita bisa pangkatkan dengan mengetahui pengertian dari perpangkatan adalah perkalian yang berulang. Di sini perkalian berulang dari S sebanyak 3 kali. Maka S dikali S dikali S itu sama dengan S pangkat 3. Maka kita peroleh volume dari kubus, rumusnya adalah S pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, panjang rusuk suatu kubus 4 cm. Hitunglah luas permukaan kubus itu. Gampang ya, di sini diketahui panjang rusuk atau biasanya kita simbolkan sebagai S sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan kubusnya. Kira-kira kita gunakan rumusnya, yaitu luas permukaan sama dengan 6S pangkat 2. Berarti 6 dikali S-nya adalah 4 cm pangkat 2. Yaitu 6 dikali 4 cm pangkat 2 adalah 16 cm kuadrat, sama dengan 6 dikali 16 hasilnya adalah 96 cm. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 6 cm. Langkah pertama kita tulis diketahuinya adalah panjang rusuk, atau biasa kita notasikan sebagai S sama dengan 6 cm. Ditanyakan volume kubus, maka uraiannya kita gunakan rumus dari volume kubus, yaitu V sama dengan S pangkat 3. S di sini sudah kita ketahui panjangnya adalah 6 cm, maka 6 cm pangkat 3. Atau kita uraikan 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm sama dengan 216 cm nya ada 3, maka menjadi cm pangkat 3.
Jadi di sini kita ketahui ya bahwa untuk luas satuannya adalah pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena kita peroleh dari satuannya itu ada 2, maka seperti di contoh 1, cm kali cm adalah cm pangkat 2 atau dibacanya cm persegi. Sedangkan untuk kubus, untuk volume, di sini cm-nya ada 3, 1, 2, 3, maka cm pangkat 3 ya, atau dibacanya cm kubik. Nah, mungkin untuk pembelajaran soal luas permukaan dan volume kubus, mulai dari konsep, pencarian rumusnya, dan contoh soalnya sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga mudah dipahami. Untuk perhatiannya dan tanggapannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.